Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Shilaila Aziz dengan NPM 20.112.11.11.86. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dengan dosen pengampu mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan Ibu Dr. Sanitjar Febri Haryati, RSHMH. Saya dari kelas Hukum Administrasi Negara 3A dengan nomor absen 43. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan guna memenuhi tugas mata kuliah saya dengan judul atau tema model perlindungan hukum bagi rakyat. Untuk mengetahui tentang model perlindungan hukum bagi rakyat, ada baiknya kita mengetahui lebih dahulu pengertian dari perlindungan hukum. Pertama, pengertian hukum. Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni perlindungan dan hukum. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintahan atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri. Memberikan perlindungan beranjak dari definisi sederhana tersebut, Kamus Hukum mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berkewajiban dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan. Kemudian, pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diartikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun represif. Ada yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Adapun pengertian dari definisi perlindungan hukum ini ada dari beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Satjito Rahadjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia atau yang disebut HAM, kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Ahli hukum lain, yaitu Setiono, menjabarkan perlindungan hukum sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Yang kemudian sambungan dari definisi menurut Satjito Rahadjo, kemudian dia menambahkan definisi perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Kemudian menurut CCT Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Kemudian pengertian dari menurut Philippus M. Hadjon, ya ini salah satu ilmuwan dengan pendefinisian yang terkemuka, yang terkenal juga, berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Menurut Hadjon, perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari suatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Kemudian menurut Mukti A. Fadjar, perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan. Dalam hal ini
Dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban. Dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban atau melakukan suatu tindakan hukum. Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaan yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana atau model-model perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami sebagai berikut. Yang pertama, seperti yang sebut di awal kan, yang pertama ada sarana perlindungan hukum preventif. Apa itu? Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya terhadap sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif, pemerintahan terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif ini. Yang kedua, sarana perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, karena menurut sejarah dari Barat, lahirnya konsep pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah adalah prinsip negara hukum, dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dan negara hukum. Kemudian pentingnya perlindungan hukum. Yang kedua, pentingnya perlindungan hukum. Mengapa perlindungan hukum itu penting? Tujuan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum tidak lain untuk memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya. Kemudian apabila ada pelanggaran akan hak-hak tersebut, adanya perlindungan hukum dapat memberikan perlindungan penuh pada subjek hukum yang menjadi korban. Upaya perlindungan hukum telah dilakukan dengan perumusan sejumlah undang-undang dan kebijakan. Akan tetapi, sejauh ini perlindungan yang diberikan belum optimal. Hal ini berkaitan dengan upaya penegakan hukumnya. Simanjuntak merumuskan 4 unsur perlindungan hukum. Jika unsur berikut terpenuhi, barulah upaya perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum. Apa-apa saja itu? Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya. Yang kedua, adanya kepastian hukum berkaitan dengan hak-hak warga negaranya. Yang keempat, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Ketiga, cara mendapatkan perlindungan hukum. Siapa yang berhak mendapatkan perlindungan hukum? Semua orang sebagaimana dinyatakan pasal 28 ayat 1 sebagaimana dinyatakan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum. Untuk mendapatkan perlindungan hukum, seseorang dapat melaporkan segala bentuk tindak pidana atau perbuatan yang merugikan kepada polisi atau aparat kepolisian berwenang dan bertugas untuk melindungi warga negaranya. Jadi menurut saya polisi itu bertugas untuk mengayomi, melindungi warga negara.
Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kepolisian yang menerangkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan penting dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sekian itu dari saya, presentasi dari saya, pemaparan materi singkatnya. Mungkin banyak kesalahan karena saya masih dalam proses pembelajaran, mungkin ada salah penyebutan kata karena saya masih ada sebagai pelajar masih ada terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.